pagi. Hari ini kami dari HKBP Palembang, Resort Palembang akan menuju Sungai Baung untuk merayakan acara Natal pos pelayanan HKBP Sungai Baung. Berikut barang-barang yang akan kami bawa. Pertama di sini kami membawa kipas, ada musik keyboard, ada persembahan, dan di luar juga kami membawa alat musik tagading yang untuk digunakan dalam ibadah perayaan Natal Sungai Baung nanti. Jadi ikutin terus kami, jangan kemana-mana. Sel, gimana Cel? Puji Tuhan. Jadi berangkat pagi nih? Jadi Oke. Bawa apa aja Cel? yang kita bawa ada kipas, keyboard, kamera, dan lain-lain untuk perlengkapan ibadah kita hari ini. Berarti udah siap ya menikmati ombak gitu ya? Maaf. Oke. Le? Mana Le? No comment. No comment. Celup kan gimana celup? Nggak ada celup. Enggak ada celup. Selamat pagi Bu. Hai, selamat pagi. Mau kemana Bu? Kami mau pelayanan ke Sungai Baung. Saksikan kami perjalanan kami. Oke. Karetnya itu. Halo Mang, selamat pagi. Halo, kami mau ke Sungai Baung, perayaan Natal sekaligus mengulosi tokoh-tokoh masyarakat di Sungai Baung karena sudah diizinkan membangun perlape-lapean di Sungai Baung. Sukses ya Mang acara Mang ya. Yalah, Gimana Pak Komandan? Udah siap pagi ini? Pak Komandan. Berangkat kita pagi ini? Kita pendamping ini mendampingi pendeta resort biar sukses semua. Sekalian nanti mencari ikan baung. Amin. Amin.
bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih sebelumnya buat saudara-saudara kami yang kami undang dan juga ruas yang sudah ada di Sungai Baung. Yang kami kasihi, yang kami banggakan, Pendeta Resort HKI Palembang dan juga sebagai pimpinan jemaat HKI Palembang, yaitu Amang Pendeta Ebenezer Nati Dukudu dan Inang ada di sini, yang kami hormati dan kami sayangi dan kami banggakan, pendeta fungsional dan juga calon pendeta Sungai Baung ini, dan juga yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi, Bapak, Ibu dan Saudara, pemuda, remaja, dalam kemuliaan. Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal sebagai Haleluya, ciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya salam menciptakan langit dan bumi. Amin. Wahyu pasal 13 ayat 22. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Mulanya Allah ciptakan yang bumi. Amin. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Amin. Nanti ya. Mau. dimulai ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Jangan goyangnya. Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mazmur pasal yang ke-92 ayat 5 sampai ayat 6. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 95 ayat 4 sampai 7. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung dan kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya.
dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Roma pasal 11 ayat 33 hingga 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Roma pasal 11 ayat 35 sampai 36. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini diturkinan. Mazmur pasal 147 ayat 8 sampai ayat 9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Mazmur 19 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 89 ayat 12 sampai 13. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Mazmur 19 ayat 2 sampai 4. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita ini kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan ini kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Amin. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memalukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 1 ayat 18 sampai 19. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 1 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma 1 ayat 20 sampai 21. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kelahirannya yang dapat nampak kepada pikiran, dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab
Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah ya atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Roma pasal 1 ayat 22 sampai 24. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Roma 1 ayat 29 sampai dengan 30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Roma 1 pasal 31 sampai 32. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju mereka yang melakukannya. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 13. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berkekal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Roma 3 ayat 14 sampai 18. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebiasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Mazmur 94 ayat 3 sampai 4. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka mengutahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Mazmur 94 ayat 5 sampai 6. Umatmu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milikmu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamaikan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 32 ayat 1. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan.
Yesaya 40 ayat 3-4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapatkan kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah, kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kami mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 1 ayat 27-28. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Yeremia 31 ayat 31-32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Natal terasa begitu berarti, karena Yesus lahir ke dalam dunia ini. Bukan karena dunia layak untuk menerimanya, tetapi karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Berkata
berkenan padamu, sebab datang akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sunyi senyap Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema Natal PGI KWI tahun 2022 yang menjadi tema Natal kita juga pada malam hari ini dari Evangelium Matius pasal 2 ayat 12. Saya akan membacakan ayat 12 secara keseluruhan. Demikian firman Tuhan.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perayaan Natal setiap tahun kita rayakan dengan penuh sukacita. Walaupun sebenarnya di dalam tahun gerejawi bukanlah perayaan Natal yang menjadi puncak dari pengakuan iman orang Kristen melalui tahun gerejawinya. Karena puncak dari iman kekristenan kita di dalam sejarah keselamatan itu ada di dalam perayaan Paskah. Ketika Yesus mengalahkan kematian, ketika Yesus mengalahkan maut, di sanalah puncak dari perayaan tahun gerejawi tersebut. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jika Kristus tidak bangkit maka sia-sialah imanmu. Kalau Kristus hanya lahir di Bethlehem, maka sia-sia juga iman kita. Kalau Kristus hanya mati di kayu salib, sia-sia juga apa yang kita imani. Tetapi karena Yesus Kristus itu bangkit mengalahkan kuasa maut, bangkit mengalahkan iblis, bangkit mengalahkan kematian, maka kita semua umat yang ditebusnya menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tetapi memang sejak kecil kita sudah terbiasa dengan sukacita gemerlap Natal. Bagaimanapun kita tidak bisa mengingkari bahwa dalam setiap perayaan Natal ada hal-hal yang baru yang ada di dalam hidup kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Bagi anak-anak saya pikir sama seperti saya anak-anak, ketika Natal lah saya memiliki baju yang baru. Saya memiliki sepatu yang baru. Saya memiliki kaos kaki yang baru. Dan itu harus bertahan setahun ke depan. Karena mama saya dan bapak saya tidak akan mungkin lagi membeli baju baru. Dan pada saat Natal itu jugalah saya diberi uang jajan dulunya waktu saya kecil. Artinya ketika sampai di bulan Agustus, setiap hari di sekolah dengan teman-teman kita selalu mengatakan tokinai nama bulan 12. Nggak bulan 22. Karena memang yang ada di dalam pikiran kita, paradigma yang ada di dalam pikiran kita, Natal itu adalah merupakan sukacita bagi semua orang. Di sana kita memperoleh kebebasan, di sana kita diberi uang jajan, di sana juga kita diberi banyak makanan yang begitu sangat enak dan luar biasa. Dan saya yakin nanti setelah perayaan Natal kita ini juga kita akan makan jagal kita nanti. Allah memang Natal pasti identik dengan jagal, dengan bidda. Kan itu kan? Molomar Natal identik gedohot berbidda mahami. Mangalang jagal ma. Ilo to. Hidup benak molo hari Natal jarang doa dong ikan gulamo di Jebu gabbas. Jarang gua dong ikan mas di si, jarang gua dong ikan jahir. Pokoknya sianari, tuari, sahat tu tau baru samingui holanda jagal lo terus. Imalas ni roha. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perayaan Natal ini juga kita disadarkan di samping sukacita itu, kita juga disadarkan akan makna yang dalam dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota kecil di Bethlehem. Untuk apa dia lahir? Dia lahir di kota kecil Bethlehem di Barani Pinahani sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi di dalam perjanjian lama bahwa akan lahir seorang Mesias yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa, akan membebaskan kita dari budak dosa, dan akan menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Persoalannya adalah kenapa dia harus lahir sama seperti saya. Bahkan dia harus lahir di kandang domba, di tempat yang begitu hina, di tempat yang begitu menjijikkan pada waktu itu. Bukankah Tuhan adalah kausa prima, penyebab pertama? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi,
Allah hanya mengatakan, jadilah engkau cakrawala, maka cakrawala jadi. Jadilah engkau matahari, maka matahari juga jadi. Jadilah engkau bintang, maka bintang juga jadi. Jadilah binatang, binatang juga jadi. Jadilah tumbuhan, tumbuhan juga jadi. Lalu, apakah Allah tidak bisa berbuat hal yang sama untuk membebaskan saya dari dosa saya dengan mengatakan dari tahtanya di sorga, hai manusia, mulai saat ini dosamu diampuni, kamu akan menjadi manusia yang baru. Mampukah Tuhan untuk melakukan itu? Hanya dengan firman membebaskan kita dari dosa? Mampu. Tidak ada yang tidak bisa diperbuat oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau hanya membebaskan kita dari dosa, Dia mampu melakukan itu hanya dengan firman. Sama ketika Ia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Hanya dengan firman. Lalu kenapa Ia harus lahir? Kenapa Ia harus menjadi manusia seperti yang dikatakan oleh Yohanes? Maka firman itu telah menjadi daging dan diam bersama-sama dengan kita. Kenapa Dia harus lahir di Bethlehem, di kota kecil, bahkan di kandang domba? Apa yang mau diingatkan dengan itu? Dan justru saya melihat itulah pesan Natal yang sesungguhnya setiap tahun kepada kita. Kita diingatkan akan hal itu, bahwa ketika Allah menjadi manusia, sama seperti saya, sama seperti kita, yang bergumul dengan kehidupan, yang juga menangis, yang juga lapar, yang juga marah, yang juga sedih, itu semua adalah menunjukkan solidaritas dan tanggung jawab Allah kepada kita sebagai mahkota ciptaan. Itu pesan yang diingatkan kepada kita setiap tahunnya dengan perayaan-perayaan Natal. Ingatlah bahwa Natal itu adalah simbol dari solidaritas. Dia mau menjadi sama seperti saya, merasakan seperti apa yang saya rasakan, bergumul sama seperti saya yang bergumul di tengah-tengah kehidupan saya, menangis sama seperti saya juga yang menangis dengan kesedihan saya, tertawa sama dengan saya tertawa dengan sukacita itu. Itu adalah bentuk solidaritas yang begitu sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga ketika kita merayakan perayaan Natal setiap tahunnya, kita diingatkan sudah sejauh mana solidaritas kita dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan kita. Solidaritas saya sebagai seorang suami kepada istri saya. Solidaritas istri kepada suaminya. Solidaritas orang tua terhadap anak-anaknya. Solidaritas seorang sahabat kepada sahabatnya. Kita diingatkan akan hal itu. Kita diingatkan dan diarahkan untuk mampu hidup solider di tengah-tengah kehidupan kita dengan menerima kelemahan orang lain, bukan mempermalukan dia dengan kelemahannya. Karena Allah juga tidak pernah mempermalukan saya dengan keberdosaan saya. Udang ini puhamu atau ngalapan di tau dang adong bidusakku. Dong bah. Adong dupi hahurang aku. Alai dakya di paila di bata au di bagasan hagaleoki, sehingga saya juga tidak punya hak untuk mempermalukan orang dengan kelemahan yang ia miliki. Tetapi tanggung jawab saya adalah menyempurnakan kelemahannya itu dengan kelebihan yang saya miliki. Itulah pesan Natal yang utama. Dan tahun 2022 ini kita juga diajak bergumul dengan pesan Natal kita ini melalui orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu merupakan kalangan intelektual dari Persia. Mereka itu ahli perbintangan. Mereka itu memiliki tingkat pendidikan yang begitu sangat luar biasa pada waktu itu. Sehingga mereka itu adalah
kalangan orang-orang yang dihormati pada waktu itu di wilayah Persia. Tetapi mari kita lihat, sebagai seorang intelektual, sebagai seorang yang memiliki kekayaan, sebagai seorang yang memiliki hasangapon, kita lihat ketika bintang Natal itu melalui malaikat mengatakan kepada mereka supaya mereka mengikuti bintang Natal itu dan mengarahkan mereka ke Bethlehem, tempat kelahiran dari juru selamat Mesias tersebut. Apakah mereka menganalisanya dengan intelektualitas mereka, dengan mengatakan, apakah mungkin bintang mampu menuntun kami sampai ke Bethlehem yang ratusan kilometer jauhnya dari Persia tempat mereka pada waktu itu? Apakah mungkin Mesias itu menjadi manusia, lahir di Bethlehem? Mereka tidak menganalisa dengan pikiran mereka, tetapi mereka menerimanya dengan iman. Sama seperti Abraham ketika Allah memanggil mereka dari Ur Kasdim dengan mengatakan, Abraham, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah tidak mau berbantah dengan Allah. Abraham tidak mau berbantah dengan Allah. Orang Majus juga tidak mau berbantah dengan Allah. Tetapi dengan ketaatan iman yang mereka miliki terhadap Allah yang belum mereka kenal pada waktu itu, mereka mengikuti bintang Natal, bintang Mesias itu menuntun mereka berminggu-minggu, berbulan-bulan, dengan melewati matahari yang terik, dengan melewati hujan, dengan melewati padang gurun yang begitu sangat luar biasa. Pada waktu itu mereka tidak ada mengeluh, mereka tidak ada dang marungut-ungut nasida, mereka tidak menyalahkan, saling menyalahkan pada waktu itu. Tetapi mereka mau setia dituntun oleh bintang Daud sampai kepada Yerusalem. Lalu kita diingatkan bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Apakah kita juga bisa sama seperti orang Majus? Apakah atau sebaliknya, kita terlalu banyak bertanya kepada Allah, membantah Allah, dan tidak mau diingatkan oleh Allah? Akan hidup ina jut tita. Molo songon na posi jamita ni situe do hopad dite hola namane bahi di boto bayonin na kan? Ya dirine majunya ni pareso inna kan? Wala naman ay bagi, wala na na itebak ngayon na kan. Bamartuga do pihamu muli itebak hata ni bata. Wado bulu polisi manebak kamu. Mangulu hamu mate. Coba hamu majo. Dokok kamu majo tu polisi tebak maju au bapain na hamu itebak kamu mate. Mate. Itiki mate. Alay molo hata ni bata do na manebak ketika firman Tuhan yang memang kita rasakan itu ditujukan kepada kita, kita tidak akan mati tetapi kita mendapatkan kehidupan yang baru. Itu yang dikatakan oleh Paulus di 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu memang untuk menasihatkan, menunjukkan kesalahan, mengingatkan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Sama seperti orang Majus, mereka mau dituntun oleh bintang Daud. Kita juga harus mau dituntun oleh Allah terhadap sukacita yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Unang boloro sahiti Tuhan, ayah na hurak kubain. Pilih aku lancar-lancar ro. Dungi hamulati aku pe tiap minggu hulion do tu gereja. Hape songonom ma parsahiton. Inna rupani kan isol-soli de bata. Hape coba hamuma. Ayah dong naso mangadopi parukilon di tonga-tonga ningoluo aku boto bertudu baju hita jo. Nasohea marsitaonon, nasohea marukil, nasohea marsahit, nasohea ditadikon nani haholongan na marhiti hamatean. Dangadong. Nanggosada pinamangulu di tonga-tonga ni Portibion harus berjuang di tengah-tengah kehidupannya. Melawan penderitaan, melawan pergumulan, melawan penyakit. Alerong usada cara sonang sahat tita tu parsahiton. Tu parukilon. Ulu hamu? Adong. Bawa ko resek ma ima songon nedok ngibukuen detai
surgui sabulut tadui dangadongbe si aeot disi lapatanna mate ido ikut jolo mate do dangadongbe parukilon ikut jolo mate do dangadongbe parsahiton ikut jolo mate do dangadongbe si taonon sadok molo tatangiako kita asa gajang umur tatajalo siat debata, kita harus siap berhadapan dengan pergumulan. Orang Majus juga ketika ia mau dituntun oleh bintang Daud sampai ke Bethlehem, melewati ratusan kilometer, mereka sudah tahu resikonya. Mereka sudah tahu resiko harus berhadapan dengan binatang buas ketika melewati hutan, harus menghadapi kelaparan, harus menghadapi ganasnya gurun pasir pada waktu itu. Mereka sudah tahu dengan resiko itu. Hitape bolo tatangiakon asa gajang umur te kotabo toro resikona. Ikotabo toro pabua jabar taro si taonon. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah penderitaan. Upah dosa adalah penyakit. Olo mahita di parmudu debata. Kemudian yang ketiga kita lihat, setelah orang Majus itu bertemu dengan Mesias, apa yang mereka lakukan? Dikatakan sebelum nas kita ini, mereka sujud dan mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki pada waktu itu. Emas, mur, kemenyan. Mereka mempersembahkan apa yang terbaik yang mereka miliki di kaki sang Mesias tersebut. Hape sasi tonga holalo janaipe nga cukupi. Holalo jat tapi pajong-jongon nga cukupi. Anggo padongnya maksima mora. Doho akadongan. Doho kami pe. Tidak cukup. Tetapi saya harus mempersembahkan yang terbaik yang saya miliki. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa yang bisa saya persembahkan? Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Pelehom dagingmu gabi pilihan na mangolu. Buatlah hidupmu sebagai persembahan yang harum kepada Allah. Buatlah hidup kita di wilayah Sungai Baung ini sebagai persembahan kepada Tuhan melalui keteladanan kita sebagai orang-orang songon halak na porsea kita, songon na memet kita di luaton. Ido na bo ita peleho tu de batau nang gabi anggar jago kita di luaton. Kan ulo do songoni. Songone detay kan. Baru teh diraton engkau botok kamu edeni halak batakia teh dan gabi anggar jago ibeto alai ikut di bagasa serek miroha do ala holani duna boi tapelehon. Dengan keteladanan kita, itulah yang menjadi khotbah yang hidup di wilayah ini. Dan lihatlah, kita juga yang harus menunjukkan terlebih dahulu bahwa kita mampu bersama-sama duduk bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Saya sangat bersuka cita ketika saat ini kita bisa bersama-sama beribadah dengan hamba Tuhan Amang Pendeta Parapat. Kita bangga dengan itu. Dan saya pikir kita yang ada di sini semua bukanlah dari latar belakang HKBP, tetapi kita mau menunjukkan bahwa inilah jati diri kita sebagai seorang pengikut Kristus, bahwa kita mampu mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki kepada Allah, sama seperti orang Majus mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Lalu kita sebagai orang-orang yang percaya di wilayah Kecamatan Sugihan ini, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan, melangkah bersama. Paulus juga mengatakan demikian. Ada yang menanam, adonggo na marbabo, adonggo na mersuan, adonggo na mamanen. Semua itu sudah diaturkan oleh Allah. Kita bersama-sama membangun kerajaan Allah di wilayah ini dengan talenta, dengan latar belakang, dengan gereja yang di mana kita terdaftar, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, membangun
ekonomi kita, membangun keluarga kita, membangun gereja kita, membangun Sungai Baung ini supaya menjadi tempat yang penuh dengan susu dan madu, karena inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Sungai Baung inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, sama seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, tempat kita membangun diri kita, membangun keluarga kita. Karena itu, mari kita sama-sama melangkah, memberikan yang terbaik sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Yang terakhir, tentu mereka sudah tahu siasat dari Herodes. Ketika Herodes menyuruh, nanti kalau kamu sudah bertemu dengan Mesias, datang kepadaku, beritahukan di mana dia supaya aku juga ikut menyembah, katanya. Kan nama ngototoi doi. Nama ngototoi do. Allah memang dibalik nih disakapi ibana rolo pamate sude aka anak bawa, karena dia merasa Mesias yang lahir, yang katanya Mesias itu adalah merupakan pesaing baginya, sehingga dia tidak rela kehilangan kerajaannya. Apakah orang Majus itu mau dengan apa yang dikatakan oleh Herodes? Tidak. Dia tidak mau. Dia tidak mau mengorbankan kerajaan Allah hanya untuk nafsu dari Herodes yang rakus dengan jabatan, yang rakus dengan kekuasaan. Sehingga ia berjalan kembali ke tanahnya di Persia melalui jalan yang lain. Karena yang ada di dalam pikirannya, tujuan mereka adalah membangun kerajaan Allah, menjadi pemberita Injil di wilayah Persia, karena mereka adalah saksi-saksi dari kelahiran Sang Mesias. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itu mari kita jadikan hidup kita sebagai teladan, dan Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita. Amin. Kita berdoa.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Masing-masing pun makan, ya kan? Pas dia itu tahe, pas, kita tahu maju hati satu kita tahan. Shalom Mama Inang. Shalom. Terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana pada saat ini kita sehat dan diberi kesempatan untuk kita semua. Saya lihat wajah-wajahnya wajah ceria. Jadi sepertinya ini baru pertama kali ya Natal jemaat HKBP di Sungai Baung ini. Kami saya menguduhon persorata perminggota di Pau. Las rohanami boy kita marsaor main di ingananon. Alan i songon tanda lasni rohanami dumobi kami nasian Palembang Rapdoh Sitwa Tadison amang Sitwa RM Siahaan Ketua Parartaon jadi sudi artani Palembang amang Siahado na mga rebuti bebenna dan bertibis pokok lalani kirido ya mula tema-tema di batama nama masuk-masuk hamuna sudi akka rekan-rekata ngadi pau nang songoni akka keluarga. Tuhan memberkati setiap perjuangannya, setiap pekerjaannya, kiranya membawa berkat dan menjadi teladan di perusahaan Okipal MP. Songoni mah permusik kami baik kamu mah musik nahobar tusi. Madok mulia itu mata na mertua di bata siala di lehor di hita hi baso dohot go las niroha boy hita marpungu di pos pelayanan HKBP Sungai Baungon marlas niroha hita la memuji pasangan pogwarna na badiai las mamete menanti kelahiran dia di tanggal 25. Saya lihat makartong Tuhan na mangalian di hita kaperdalanan aka perkerejuan na bagar tujulan nirona ka umur panjang. Soal kali pribadi sian PT CBS tumpe sopiga hamina boy hadir ala di Karejo tetapi sudah kedongan nami sangat antusias dina adong pembangunan soal pos pelayanan HKBP di Sungai Baungon. Oni nang pos Sungai Baung mulai mau pasar kami tu wala amang do rekan-rekan adong di PT CBS atemang las maruhamuna majalo ulos na pinasahan ni kuliah tadi son anggian kamasuma-suma debata isudi angka ulota ngobinang keluarga permusik kami baik kamu mah berarti juru bicara jotong baru di sini baik kamu mah musik nahobar tusi
sang Nabi Hami pimpinan Buriana sian Hagwibenta sian Palembang sok-soni nang di Hamuna di Panghaladunami narong di pos pelayanan HKBP Sungai Baung. Mau lihat di situ tuh Jumolo tapasahat keruban itu hatta direnggan di basana do jaka rencana ima di pembukaan pos PT SPSK kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan kita Bapak dan juga anak-anak kita, keluarga kita dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Para musik kami, Baemba Musik Nahoban. Libur minon na merayakan Natal pertama kita di pos pelayanan HKBP Sungai Baungon. Semar pungaram ma kata ni bata di tonga-tonga ni luaton. Sebab kirikan ma nang pengisi di luaton. Ana hujalo kami nakingan ulus sian panitia. Jadi adong si pasaton nami sautik. Pulupe otik susedia na upasa tanyo na manginang. Ipasu-pasu tuwata mo pakyota tujuan narion lem marbunga remma jala hui menutupin ya sautik di pengeluaran ta naung lewati jadi otik ko beon bolong ka ulot haduan ba kita penuse jadi adong potong sian po dohut sian dongan-dongan na sian oki songon lima oleh ate so namanabay hatani amang situan nami tuan urung jadi bolo na pinasahan ni amang sudut pro ima konspirasi partisipasi siana karongan doho jemaat karong di oki jadi na upasator umas yang persekutuan gereja po jadi upasata yang matuamu de matama nama masu-masu para musik kami baik kamu Tuhan, 'Azaria, Dimoluki,
palahoki jojoto niaku tanihok kana sianak kana poso alai daku loro ora nati akana ro ngahura saya pria untuk tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir. Mungkin saya akan coba kenalkan secara singkat saja. Nanti beliau kita akan dengarkan arahan dan masukan untuk kita umat Kristiani yang ada di Sungai Baung ini, terlebih boleh mendukung kita, membantu kita di dalam atas berkenannya telah mengundang kami untuk turut menghadiri dalam acara tersebut. Dan juga tak lupa juga buat Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya selaku perangkat desa setempat menghimbau kepada para jemaah sekalian, dengan walaupun kita di sini ada perbedaan agama, namun di sini berharap kiranya kita walaupun kita beda agama, tapi kita dapat saling bersatu, dalam artinya satu keluarga. Nah, jangan sampai ada perbedaan di antara sesama kita, walaupun kita beda agama dengan kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih pada Bapak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Di sini yang saya hormati Bapak Tuan Rumah Bapak Manurung dan Bapak Pendeta Bapak Manora dan Bapak Pendeta Manurung serta Pak Bangun serta perangkat desa Sungai Batu dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Pertama, di sini kami selaku pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih telah mengundang kami ke sini ikut bergabung di sini. Mungkin kedatangan kami sudah mengganggu ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami mohon maaf, tapi kami merasa bangga bisa bergabung di sini malam ini, bisa menyaksikan dan hadir di tempat ini. Mungkin ini pertama kali peresmian ya Pak, sekalian peresmian tempat ini, tempat ibadah umat Kristiani. Semoga di kedepannya tempat ini akan lebih bagus lagi dari ini. Kami sebagai pemerintahan Desa Bukit Batu sangat mendukung dan sangat menghormati
agama, saling menghormati sesama manusia, umat Tuhan. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu dan panjang umur. Semoga di kedepannya kita saling menghormati ya Pak. Walaupun kita seperti Bapak RT tadi bilang, walaupun kita beda agama, tapi kita selaku umat Tuhan saling menghormati dan saling menghargai. Malam hari ini yang kami kasihi Bapak Ketua RT ya Pak ya, Pak Harun. Kita sudah beberapa kali bertemu, Pak RW, Pak Bastari ya, Pak Bastari. Kemudian Ibu Kades yang cantik dengan Bapak ini, Hamidah. Hamidah itu artinya indah. Rumidah Pak. Rumidah. Iya. Oh Rumidah ya. Rumidah. Artinya Pak, rumah yang indah. Dan memang cita-cita saya yang belum kesampaian sampai sekarang memiliki rumah yang indah. Karena masih mengontrak, Bu. Ya, terima kasih juga kepada Pak Salim ya, dan juga Pak Bangun yang selalu mendampingi kita di sini beserta semua rombongan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Di sini Bapak. Ya, ngadep di sini aja. Baik, mapar musik kami. Seperti yang sama saya ucapkan kepada Ibu Kades, kiranya menerima ulos penghargaan kami ini, rasa hormat kami ini mewakili seluruh orang Batak yang ada di tempat ini. Kiranya sudi menerimanya dengan penuh sukacita. Musik